Apa itu sensori? Alat sensor. Data. Betul itu, atau disebut dengan 5 alat panca indera. 5 panca indera inilah kalau dikaitkan di Oka-Oki sumber masuknya data. Apa yang kita lihat, astagfirullah, apa yang kita dengar, oh jadi sudah semuanya 5 panca indera. Apa saja? Yang pertama, visual. Apa itu visual? Melihat atau visualisasi yang berkaitan dengan penampilan. Jadi pasti dia lihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Itu orang-orang visual. Dan orang visual itu, nah nanti kita lihat nih, mana sih orang visual? Kan ini kita pelajari tentang apa? Tipologi. Sensori itu salah satu hal yang ada di dalam tipologi. Kan tipologi dibagi berdasarkan 3 keadaan yang bisa kita lihat. Kita lihat orang berdasarkan Oka-Oki, bisa kita lihat juga orang berdasarkan sensori. Nah, sensori ini kita lihat nih. Oh, sensori itu orangnya visual nih. Oh, orangnya auditori nih. Nah, gimana caranya? Visual. Visual yang pertama berarti berhubungan dengan mata. Jadi apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia analisis, apa yang dia nampak di depannya, semua akan menjadi data. Dan ini orang-orang visual sangat cepat masuk data kalau dia lihat. Contoh sederhana, Bang Hedir, di bawah itu ada nenek-nenek kecelakaan. Bang Hedir nggak bisa percaya dia, karena orangnya visual. Contoh ya, kalau orang visual itu, masa? Atau nggak bilang Bang Hedir, lantai 3 tuh masih naik itu, ada orang baju putih, kakinya nggak. Contoh, tapi kalau orang visual dia nggak bakal percaya langsung dong. Dia bilang apa? Masa? Nah, inilah orang-orang yang sumber datanya itu harus empirik. Empirik itu harus tidak lihat secara nyata baru menjadi data. Dari oh betul, melayang. Yakin ternyata lantai 3 ada yang ini. Padahal saya nggak pernah lihat. Kenapa sih harus? Saya nggak pernah lihat. Saya sering naik lantai 3 nggak ada. Jemur pakaian apa di atas nggak ada. Iya. Gendong saya kalau gitu. Keluarin digendong sama Pak Pri. Berarti visual berkaitan dengan mata. Dan ciri-cirinya, pertama dia selalu mengomentari atau mengkritisi apa yang dia lihat. Kemudian yang kedua, penampilannya juga, selain dia lihat orang, dia lupa dirinya juga, penampilannya pasti ngejreng-ngejreng karena dia mau dilihat. Orang visual kayak begitu. Atau biasa di kalau orang perempuan tuh jilbabnya warna apa, ini warna apa. Dan biasa orang sango itu orang visual. Bagus juga penglihatan. Melo juga sama. Melo sama sango kan ada hubungannya. Hubungan apa? Artistik. Sama-sama penglihatannya peka terhadap seni. Itu orang-orang. Jadi kalau tunanetra itu nggak bisa menggunakan sensor ini. Nah, nggak bisa. Dia kuat itu di ada nih anak Kafik pusat, anak emas, dia kuatnya di auditori. Visual dulu, tidak lompat. Visual. Ciri-cirinya apa? Mengedepankan dia punya mata, penglihatan. Semuanya apa dikomentari, dikritisi, dan dia sangat senang dengan apa yang dia lihat. Kemudian yang kedua, apa ini? Empirik. Oke, data itu akan menjadi data yang mendalam kalau sudah benar-benar dia lihat sendiri. Ada meteor jatuh, di mana di sini? Saya kurang yakin. Saya harus kesana dulu deh lihat. Oh beneran jatuh. Dia yakin banget itu. Aku lihat videonya gitu ya. Walaupun lihat videonya dia harus benar-benar lihat dengan mata kepalanya. Dan yang kedua, dia itu orangnya berpenampilan juga harus rapi, melankolis, dan dia mudah terganggu kalau yang berhubungan dengan visual. Kayak misalnya bingkai atau frame miring, terganggu saya dia lihat terus ini. Bisa miring ini. Pasti dia cari celah ini. Atau bangunan-bangunan yang salah jadi atau salah jadi saya bikin, pasti terganggu terus itu. Selama itu belum diubah, terganggu terus sih. Yang kedua adalah orang visual ini itu lebih, karena dia lebih didominasi oleh mata, maka dia senang menjadi seorang komentator atau pakar. Kayak orang apa yang bola tuh, dia bukan main bola tapi dia kayak penjago bola, kayak bola ini. Apa main bola? Siapa itu? Komentatornya. Visual apalagi? Yang pertama adalah komentator, juri, apalagi? Seniman, betul sekali. Atlet juga. Atlet itu lebih ke atlet. rasa dia, timing, ketukan. Sama seni juga di situ masuk. Tapi yang lebih masuk visual itu kayak komentator yang berkaitan dengan ini, juri. Nah itu semua tuh. Termasuk yang kayak penciptakan. Nah betul. Nanti bisa kita dapat kan? Desain grafis. Nah itu betul. Yang kedua adalah auditori.
Apa itu yang berkaitan dengan audio? Apa itu audio? Mendengar. Berarti telinga. Nah, pertama, cara masuk data itu dari mata, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan jadi data. Yang kedua itu apa yang dia dengar itu langsung jadi data. Jangan disuruh lihat, dia dengar saja gosip, cepat percaya. Itu kan gosip ini biasa. Nah, tetangganya ngegosip itu enggak enak rasanya kalau dia tidak bergerak ke sana nimbrung. Minimal Minimal mendengarkan. mendengarkan lah. Nah itu orang-orang auditor itu. Pokoknya orangnya kepo, betul. Dan jangan salah, orang auditor itu pendengarannya sangat-sangat tajam. Jadi apa yang bagus cocoknya profesi yang dominan di auditori? Penyanyi, betul. Nada-nada didengarkan. Bukan penyanyinya sih, lebih kepada ininya, komposer. Tahu kan komposer itu? Ya. Dia memimpin musiknya. Atau Dia kalau bikin yang lagi lagi Indonesia Raya dia bunyinya. Malu. Ya, nah, dia mengarahkan ini bunyi, ini naik turun lagi, ini gue udah tahu sekali. Om Bagus itu peka sekali. Dia bagian sound system itu peka sekali. Ini bassnya kurang nih. Oh ini echo-nya terlalu tinggi, turun lagi. Kayak penyanyi dangdut kita kalau echo-nya terlalu tinggi. Jadi tahu dia. Saking ini tahu banget. Peka telinganya. Jadi bagusnya jadi apa? Komposer, apalagi? Dirjen. Terus penyiar radio. Makanya Om Bagus penyiar radio dia. Karena penyiar radio dilihat atau didengar? Dengar. Dengar dilihat Om. Oke, selamat datang di radio. Oh, jadi begitu. MC juga. MC. Pokoknya berkaitan dengan vokal. Dan dia cepat masuk data kalau dari telinganya, pendengaran. Nah, orang seperti ini itu yang biasa disuruh, ceritakan dulu ya, malas kamu baca. Langsung masuk data, oh begitu jalan ceritanya. Oke, paham. Makanya sekarang itu digital audio video. Nah, itu pasti sekarang pakai yang namanya audio visual. Iya, ada. Karena digabungkan antara penglihatan sama pendengaran. Buku-buku tak. Jadi malas orang kalau misalnya cuma ngelihat aja, dia harus ada dengar. Makanya biasa ada orang ceramah, dia kasih masukan backsound. Jadi enak sekali itu cepat masuk. Ada backsoundnya, ada yang ceramah, plus ada subtitlenya di bawah. Kena sekali. Karena orangnya enak sekali cepat. Karena ada orang yang visual saja, dia terganggu. Ada juga orang yang auditori, dia nggak bisa ini, tapi dia digabungkan semua. Tapi jangan salah teman-teman, orang yang visual itu keganggu dengan penglihatan, terganggu kalau miring segala macam. Orang auditori terganggu dengan kebisingan. So dia nggak bisa kalau lagi crowded banyak suara, tunggu dulu satu suara. Ya mumak dia kadang kayak gitu. Dan biasanya orang-orang auditori malas baca buku. Dia maunya diceritain atau disampaikan ulang. Saya dibacakan. Dibacakan. Tapi kalau visual dia nggak bisa mau suara kayak apapun, yang penting dari gambarnya. Nah itu ya kehebatan masing-masing ya. Ini bahasa gestur bisa dibaca tanpa suara. Iya, orang-orang visual kuat matanya itu biasanya orang-orang, mohon maaf, tunarungu. Matanya kuat, dia nggak bisa, jadi dia pakai bahasa tangan. Nah kalau ini kebalikannya, ini tunanetra. Justru pendengarannya sama yang ketiga, kinestetiknya kuat sekali. Belum sampai di sana api, atau di sini panas. Belum bisa terlihat, jadi cepat sekali indera perabanya itu merespon. Peka sekali. Oke, apa ini? Auditori. Panjang nggak penjelasannya Pak Go? Panjang nggak kalau misalnya ini? Bukan cuma satu-satu doang, iya panjang banget. Kan sudah ada yang mewakili toh? Ya, ada mewakili. Kalau kita jelaskan, ada mewakili satu-satu visual apa contohnya, terus masuk datanya gimana, berarti terganggunya seperti apa. Nah, auditori itu masuk datanya seperti apa, lewat mana, terus terganggunya karena apa, terus profesi yang cocok untuk dia apa. Udah gitu aja. Pak, Visual. go. Auditori. Visual, auditori. Terus kinestetik, terus gustatori ya? Gustatori ya. Gustatori. Olfaktori. Kalau ol itu penciuman. Kalau gus, ingat aja gus itu berarti gusi berarti perasa. Pengecap. Perasa itu kinestetik, rasa. Pengecap lidah. Kalau olfaktori berarti berkaitan dengan bau, harum. Nah itu nanti semua ada nih. Kalau ini
peracik parfum itu kuat sekali olfaktorinya. Oke, satu-satu dulu. Selesaikan ini. Visual, apa visual? Mata. Sepakat ya? Dan itu semua berkaitan dengan mata. Masuknya data, cepat masuk data. Kalau dia lihat langsung, dia lihat gambarnya, dia lihat videonya. Yang penting cepat masuk data kalau dia lihat. Nggak bisa mendengar begini kayak radio, dia pusing kalau dengar radio. Karena dia harus melihat langsung. Apalagi kalau ada auditorinya lebih kena dia. Nah, beda dengan orang auditori, dia masuk datanya lewat pendengaran. Lebih peka pendengarannya daripada yang lainnya. Kalau visual lebih peka visualnya, matanya lebih peka. Oke, yang berikutnya adalah kinestetik. Apa itu kinestetik? Rasa. Ini masih banyak yang salah. Gerak itu namanya kinetik. Masuk di 10 kecerdasan manusia atau sensory power. Kecerdasan linguistik, kecerdasan natural, kecerdasan logikal. Nah, salah satunya kecerdasan kinetik, kecerdasan pola gerak, pola tubuh. Tapi kalau kinestetik itu disebut indera perasa atau peraba. Jadi dia masuk data itu lewat semua pori-pori kulitnya. Oh panas, oh dingin, oh sakit. Itu semua masuk data dari situ. Dicubit sakit, dipukul sakit, itu masuk data dari situ. Nah, kemudian dia tuh gak bakal terpengaruh kalau dia lihat orang dipukul, dia gak merasa sakit karena kan orang lain dipukul, bukan dia. Kalau dia sakit, flashback lagi ke masa lalu. Yang penting cepat sekali dia masuk data kalau dari kinestetiknya, indera perasanya. Apa saja yang dirasa? Hawa, kemudian perasaan dia. Perasaan dia itu ibaratnya karena banyak dia itu cocoknya sebenarnya orang ini juga sih, kinestetik itu. Oh iya, baperan apa namanya itu? Melankolis, orang yang melankolis. Kinestetik itu melankolis. Karena dia itu perasa sekali. Makanya ada tulisan apa namanya? Braille. Ya, Braille ya. Dia mainkan alat perabanya. Oh ini. Dan dia tahu banget, dia pegang buka kata itu. Oh ini, ready nih. Besar. Jadi dia betul loh. Bayangin orang misalnya yang lahir dari awal itu udah nggak bisa ngelihat, itu bisa tahu duit. Berarti perabanya kuat banget. Kita aja deh bisa nggak? Nggak bisa. Karena semuanya sama-sama kertas. Coba. Kalau dia tahu ada 10.000. Dia tahu jagonya gitu. Luar biasa itu Allah yang kasih kan. Yang satu itu ibaratnya kalau kita bilang yang satu ada kekurangan, Allah kasih kelebihan berkali-kali lipat di auditori sama kinestetiknya. Peka, ya peka. Peka dia punya perasanya, indera perasa. Coba membeli. Gampang suruh beli kalau kayak gitu gampang. Orang kayak gitu beneran. Biasanya cepat duitnya habis. Semua manusia itu punya. Ini sama seperti betul. Kayak saya contoh, saya itu lebih visual karena apa-apa saya lebih kepada seni. Saya suka lihat warna, saya suka gradasi warna, saya suka kayak begitu. Suka nonton. Contoh kayak gini nih, saya lebih suka nonton, baca buku, baca novel daripada orang lain ceritakan. Saya paling suka namanya spoiler, tau nggak spoiler? Dibacain, diceritain, dikasih tahu. Siapa yang nggak suka kayak gitu? Saya harus nonton sendiri, lihat sendiri baru. Oke, kalau kinestetik apa? Terganggu dengan keadaan, situasinya, iya, perasaan, lingkungan, perasaan orang lain juga dia kadang terganggu. Kinestetik itu kerjanya atau profesinya apa? Yang berkaitan dengan seni. Nah, seperti menulis itu pasti bagus tulisannya. Penyair, puisi, penulis puisi, Penulis lagu. Makanya saya bilang kinestetik pasti dekatan dengan auditori. Karena rasa itu lebih enak di visual juga bisa sih, dari visual langsung kita rasa bisa, tapi lebih dekat dengan pendengaran. Desainer baju itu kinestetik loh. Dia harus menentukan kainnya, lembut halus kainnya, ketebalan benang-benang itu harus tahu dia. Nah, pembahasan berikutnya namanya gustatory atau masuknya data melalui kecap atau lidah. Dia masuk data perasa. Asin, manis, pahit, asam, kehidupan. Nah, itu semua udah tahu dia. Kecap semua itu kehidupan kayak gitu. Ciri-cirinya. Nah, orang yang kayak begini itu sudah pasti nih membuat kue, kopi, di F&B yang apa namanya perancang di rumah. Itu harus peka rasanya dulu. Pahitnya terlalu tipis, kasih tebal lagi. Kopinya, dia tahu rasa kopi yang Masalahnya udah pernah saya coba, berarti perasaan ya pakainya. Oh, berarti kinestetik selama ini dia bukan gustatory dia pakai. Oke, berikutnya adalah olfaktori. Apa itu olfaktori? Penciuman. Betul. Banyak sekali lah program kita nonton tuh sampai binatang saja dilatih penciumannya tajam. Dia tahu ada bom, ada narkoba,
Olfaktori berarti masuknya data melalui hidung atau penciuman. Dia tahu itu dan dia peka. Bagus profesi seperti ini yang baru satu saya dapat, tapi boleh mungkin tambahkan. Itu peracik parfum. Ya. Nah, dan dia sangat terganggu yang berkaitan dengan hidung. Ya. Bau yang tidak sedap atau bau yang perih. Ada tuh bau yang perih, tau nggak bau yang perih itu? Menyengat. Hah? Bau yang perih itu menyengat. Kalau misalnya orang lagi goreng sambal, masak sambal, nasi, dia perihnya itu langsung ke mata. Langsung tersedap kita biasanya. Oh, jadi kalau penciuman peka, Nah, dia boleh jadi di sini dia olfaktori. olfaktori. Peka olfaktorinya berarti dia data masuk lebih cepat dari penciumannya daripada olfaktori juga. gitu dong. Kalau naik motor di jalanan baru ada pas di depan itu mobil sampah baru bau sekali kira-kira bagaimana? Jangan Kita mobil tetap sampah. di belakangnya kita lampuin cepat. Berarti kita olfaktori. Kan itu tidak Membawa ayam potong, ayam potong, ayam potong.